Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pimpinan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fil. Nabi Muhammad dilahirkan dari pasangan Abdullah dan Aminah. Namun sayangnya ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Wanita dengan keikhlasannya Allah karuniakan limpahan air susu untuk menyusui Nabi Muhammad. Semasa kecil Nabi Muhammad tumbuh sebagai anak yatim. Meskipun kehilangan ayah dan di usia 6 tahun ibunya meninggal, beliau tetap berada dalam asuhan kakeknya. Saat kakeknya wafat, pamannya Abu Thalib mengambil alih tanggung jawab untuk merawatnya. Meskipun tumbuh dalam keterbatasan, Nabi Muhammad menunjukkan sikap mulia sejak kecil. Beliau dikenal dengan kecerdasannya serta kejujurannya. Ketika remaja, Nabi Muhammad menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum terjadi di kalangan anak muda pada zamannya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya bernama Khadijah. Nabi Muhammad pun pergi ke Syam bersama pelayan Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah mengatakan kepada Khadijah tentang sifat mulia, kecerdikan, dan kejujuran Nabi Muhammad. Hal itu membuat Khadijah terkesan dan datang melamar beliau melalui sahabatnya Nafisah binti Umayyah. Pernikahan mereka menjadi simbol kebahagiaan dan cinta yang tulus, serta Khadijah yang mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-4 yang memulai peran beliau sebagai Rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi awal dakwah Islam yang kemudian disebarluaskan secara perlahan. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan. Pada bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari hingga akhirnya berpulang ke Ramadullah pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya Aisyah. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahirannya. Kewafatan beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Namun ajaran dan teladannya terus hidup hingga kini. Terima kasih telah menonton. Saya Adinda Putra Octavia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.